Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Tentunya kita semua berharap bahwa kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberi kesehatan serta kekuatan. Tetap semangat di mat sama hari kedua. Oke, saya yakin semuanya semangat untuk hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Tati Farida. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Ida. Saya di sini sebagai Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum sekaligus pengampu mapel matematika untuk kelas 9. Untuk menambah semangat kita hari ini, ada yel-yel untuk kalian. Nanti ketika saya bilang siswa baru MTSN 7 Blitar, kalian menjawab hebat. Ketika saya bilang Mat sama 2021, kalian menjawab sukses, yes. Bisa ya? Oke, kalian anak-anak hebat pasti bisa. Hari kedua ini materinya adalah model belajar daring atau online di MTSN 7 Blitar. Nah, simak baik-baik penjelasan dari saya. Oke, anak-anak yang hebat, materi kita hari ini adalah model belajar daring di MTSN 7 Blitar. Nah, bagaimanakah model belajar selama pandemi ini yang nanti semuanya akan kalian alami di MTSN 7 Blitar? Sama seperti halnya yang telah kalian laksanakan setahun terakhir ini, baik di SD maupun MI ya, pembelajaran kita sementara masih daring atau online. Nah, apa itu pembelajaran daring? Daring itu sendiri singkatan dari dalam jaringan. Artinya apa? Semua informasi, semua pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru yang seharusnya tatap muka, bisa di kelas atau di luar kelas, sekarang dipindahkan, dialihkan ke dalam jaringan. Nah, tentunya informasi ini dari pengirim ke penerima bisa tersampaikan dengan baik tentunya melalui jaringan internet. Nah, dengan kata lain, dalam pembelajaran daring itu ada syarat yang harus dipenuhi baik pengirim maupun penerima informasi, baik siswa maupun guru. Syarat pertama, bahwa kita harus mempunyai komputer atau laptop atau HP Android. Nah, ini alat yang akan digunakan dalam mengirim informasi. Yang kedua, di komputer, laptop maupun HP Android kita itu harus mempunyai jaringan internet. Bisa menggunakan WiFi atau paket data. Tentunya kalau paket data kalian sudah sangat paham, banyak operator di Indonesia ya. Bisa pilih sendiri sesuai dengan kekuatan sinyal di daerahnya masing-masing. Oke, jadi ini syarat yang harus dipenuhi ketika kita mau mengirim informasi. Dalam hal ini kita mau belajar secara daring. Selanjutnya, ketika nanti pemerintah sudah membolehkan kita untuk pembelajaran luring, dalam hal ini luring itu adalah luar jaringan, dengan kata lain pembelajaran tatap muka ya. Sehingga nanti misalkan pemerintah sudah membolehkan, kalian diperbolehkan melaksanakan pembelajaran di madrasah secara langsung atau secara tatap muka. Tapi masih ada batasannya, makanya dinamakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, apa saja batasannya? Syarat diberlakukannya tatap muka terbatas nanti seperti ini ya situasinya di dalam kelas. Jadi protokol kesehatannya harus ketat. Satu bangku hanya satu siswa dan tetap memakai masker. Selain itu, kalian dalam satu kelas itu dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu akan masuk pukul 7 sampai pukul 10
Sesi 2 akan masuk pukul setengah 11 sampai setengah 2. Nah, itu kondisi terbatas yang harus kita patuhi. Ini pun sekali lagi ketika nanti setelah PPKM ini selesai ya, baru akan kita laksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Semoga sekali lagi pemerintah segera memberikan kabar baik untuk kita semuanya, ya pelaku pendidikan di negara ini, agar kalian nanti bisa belajar secara langsung di madrasah bersama Bapak Ibu guru. Selanjutnya anak-anak, yang saya jelaskan ini berarti yang pembelajaran di masa pandemi ya, pembelajaran daringnya. Yang pertama, media daring yang harus kalian siapkan di rumah itu adalah WA Group Mapel. Jadi perlu diketahui bahwa mata pelajaran di MTSN 7 Blitar itu ada 15. Sehingga nanti kalian mempunyai 15 WA Group Mapel. Dan harus memastikan diri nanti setelah matsama ya. Setelah matsama akan langsung dikoordinatori oleh wali kelasnya masing-masing. Kalian masuk atau bergabung di WA Group Mapel. Ya, pastikan sekali lagi ada 15 mata pelajaran. Nah, jadi nanti wali kelas memberikan tautan seperti ini ya. Tentunya kalian sudah biasa kan melihat ini ya. Cara bergabungnya ya tinggal klik saja ini yang biru-biru ini ya. Nah, nanti langsung kalian masuk, contoh ini di kelas bahasa Inggris, kelas 84 misal contoh saja. Nanti ya kelas 7 berarti kelas 7. Oke, nah seperti itu dan seterusnya sampai dengan mapel yang terakhir. Nah, berikutnya selain WA Group Mapel ya, ini cara pembelajaran yang paling mudah. Kalian juga harus menguasai, harus mempunyai ya, namanya e-learning madrasah. Ini adalah aplikasi pembelajaran ya yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk memudahkan siswa dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran secara daring. Di mana nanti ya setelah masa-masa nanti akan kami buatkan tutorial pastinya. Nah, sekarang gambaran sedikit e-learning itu seperti ini. Nah, pertama, kalian nanti akan diberikan username, password. Awas ya, diberikan username, password dan harus disimpan. Jangan sampai hilang. Banyak kasus kemarin tahun yang lalu kakak kelas kalian berarti ya, itu password dan username-nya hilang. Sehingga mereka minta lagi ke madrasah. Nah, tentunya ini akan merepotkan banyak pihak dan akan menghambat pembelajaran. Nah, setelah kalian punya password username dimasukkan di aplikasi, kalian akan melihat yang seperti ini. Ya, tampilan seperti ini. Jadi di e-learning nanti ada bahan ajar, ada kolom bahan ajar, ada absen, berarti nanti kalian bisa absen di situ dan seterusnya seperti ini. Teknisnya nanti Bapak Ibu guru itu memberikan bahan ajar ya, baik mungkin video atau PowerPoint atau file PDF Word dan lain sebagainya di bahan ajar ini. Kemudian kalian akan menyimak, memperhatikan, memahami. Ketika ada pertanyaan harus bertanya. Di mana tempat bertanya? Ada di sini, komentar ya. Di kolom komentar ada di bawahnya ini. Nanti ketika langsung mengalami saya yakin kalian bisa memahami itu. Kemudian absen harian, absen kelas. Jadi setiap mapel nanti punya kelas seperti ini. Tinggal klik saja masuk di absen kelas. Kemudian back, kembali lagi. Nah, tentunya juga selain itu di setiap pertemuan pastinya ada tugas. Ya, ada tugas harian. Nah, silahkan dilihat kalau tugas harian itu berada di penilaian pengetahuan KI 3. Kalau tidak di pengetahuan berarti ada di penilaian keterampilan di KI 4. Tergantung nanti perintahnya Bapak Ibu guru di mana. Kalian bisa klik di situ kemudian dikerjakan. Setelah selesai mengerjakan,
upload hasilnya juga di menu penilaian pengetahuan atau penilaian keterampilan di sini. Nah, ketika ulangan harian, kalau ulangan harian itu kita menggunakan ini computer based test atau CBT. Ya, tinggal klik nanti akan masuk di tes CBT. Ya, kita mengerjakan soal harian di situ. Nah, untuk lebih detailnya, nanti penjelasan tentang e-learning, bagaimana cara masuk e-learning, akan kita buatkan tutorial setelah selesai sama. Oke, berikutnya, media daring yang ketiga yang harus kalian punyai adalah Google Form. Ini adalah bawaan dari Google ya, kita tinggal menggunakannya. Jadi di Google Form ini biasanya kita pakai ketika ulangan harian. Bisa juga untuk angket, kuesioner yang nanti harus kalian isi. Bisa juga kita gunakan untuk absensi. Terserah nanti petunjuk dari guru mapelnya masing-masing. Next, selanjutnya, bagaimana teknik pembelajaran daring itu sendiri? Yang pertama, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Jadi semua materi belajar akan disampaikan guru via e-learning. Ketika terpaksa, mungkin ada kendala, kita nggak tahu kendalanya apa, karena aplikasi ya buatan manusia, itu juga pasti ada errornya. Itu bisa kita sampaikan di grup WA. Begitu juga dengan penugasan, ulangan harian. Itu langkah pertama, pasti nanti akan disampaikan Bapak Ibu Guru lewat e-learning madrasah ataupun Google Form. Juga absen harian. Nah, jadi kalian intinya di sini harus aktif ya. 3 media tadi harus kalian siapkan. Mulai WA harus punya, e-learning cara penggunaannya nanti benar-benar harus dipahami, dan yang terakhir Google Form. Terus, nah ini yang biasanya banyak kendala ya. Pengalaman tahun kemarin, banyak ternyata anak-anak itu ada kendala. Cuma mereka diam saja, tidak mau mengkomunikasikan ke wali atau admin madrasah. Sehingga otomatis pembelajaran akan terganggu. Atau bahkan sama sekali tidak ikut pembelajaran. Nah, ini salah besar. Jadi, ketika ada kendala apapun, misalkan kendala kok tidak bisa mengakses e-learning, lagi error, kemudian jaringannya lagi bermasalah, ya segera menghubungi wali kelas atau admin madrasah. Tapi yang pertama wali kelas dulu nggih. Nah, harus seperti itu. Sekali lagi intinya harus aktif anak-anak. Jangan diam saja. Karena kalau diam saja, tidak menyampaikan kesulitan, kendalanya apa, Bapak Ibu Guru sama sekali tidak tahu karena kalian berada di rumah. Oke ya? Tentunya bisa dipahami. Nah, berikutnya sebagai bentuk tanggung jawab kalian sebagai siswa, nanti 2 minggu sekali akan kita panggil, tentunya secara terjadwal, bergiliran, ya dilakukan pengecekan hasil tugas secara langsung. Jadi kalian dimasukkan di madrasah, tentunya harus sesuai dengan standar prokes, tetap kita jaga itu. Jadi nggak langsung serentak semuanya, nanti akan kita jadwal siapa yang masuk, siapa yang di rumah. Nah, gunanya untuk apa? Sebagai bentuk tanggung jawab, kalian benar-benar mengerjakan atau tidak. Tugas itu benar-benar kalian tulis di buku atau tidak. Atau mungkin kalau tugasnya mengerjakan soal di buku. Atau mungkin kalau tugasnya membuat proyek, membuat produk, tentunya harus kalian bawa ke madrasah. Nah, ini insya Allah akan kita lakukan biasanya ya 2 minggu sekali. Tapi ketika nanti pembelajarannya sudah tatap muka, berarti ini jelas otomatis tidak ada. Karena secara langsung kita sudah setiap hari ketemu di madrasah.
lanjut ya anak-anak. Apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran daring? Yang pertama, kalian semuanya harus on time dalam memulai pembelajaran. Jadi kondisikan kalian seperti berada di madrasah. Saya yakin ketika kalian tatap muka di madrasah, kalian 6:30 sudah berangkat. Jadi sebelum jam 7 kalian sudah berada di madrasah. Nah, begitu juga pembelajaran daring. Karena kalian di rumah, jadi posisikan kalian seperti itu. Jadi jam 7 kalian sudah bersih, rapi semuanya, sudah sarapan semuanya, dan siap untuk memulai pembelajaran. Oke? Saya yakin kalian anak-anak hebat, kalian mampu seperti itu. Yang kedua, melaksanakan semua petunjuk yang diberikan Bapak Ibu Guru Mapel di kelas pembelajaran daring. Yang berikutnya, nah ini biasanya yang rata-rata anak-anak itu enggan ya ketika ada masalah untuk bertanya, itu enggan sekali. Jadi yang ketiga, itu kalian harus bertanya kepada guru mapel yang bersangkutan apabila ada materi yang belum dikuasai, penjelasan Bapak Ibu Guru mungkin lewat video atau mungkin lewat chatting yang belum kalian pahami, serta penugasan yang belum dipahami juga. Ini harus ditanyakan, harus berani bertanya. Oke ya? Yang berikutnya, nah ini yang paling sering terjadi anak-anak. Jadi jangan menunda pekerjaan, alias dengan segera kalian harus mau dan mampu mengerjakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu Guru. Misal, satu hari itu pelajarannya matematika untuk jam pertama sampai jam ketiga. Di situ pasti Bapak Ibu Guru memberikan selain materi pasti ada tugas. Jangan khawatir, tugasnya pastinya sudah sesuai dengan porsi kalian. Oke ya? Nah, di situ kalian segera mengerjakan tugas tersebut. Jangan menunda, saya kerjakan nanti sore saja atau malam saja, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan. Sekali lagi, jangan lakukan itu. Jadi langsung kerjakan, kemudian langsung upload. Oke ya? Jam berikutnya itu misalkan akidah akhlak. Ya langsung jam 10 misalkan akidah akhlak, langsung kerjakan. Ketika ada masalah, tanyakan langsung ke gurunya mapel yang bersangkutan. Apa jadinya ketika pekerjaan itu ditunda? Ayo, apa yang terjadi anak-anak? Nah, pastinya akan terjadi seperti ini. Pusing 7 keliling. Iya kan? Kalian hari ini matematika tidak mengerjakan. Kemudian besok sudah pelajaran yang lain. Kemudian ketemu matematika minggu depan. Tidak mengerjakan lagi. Sudah punya 2 tanggungan dan seterusnya akan menumpuk. Di akhir pembelajaran, sebelum ulangan harian atau mungkin di akhir semester, Bapak Ibu Guru Mapel pasti akan memberi tagihan. Nah, tagihannya adalah tugas pertama sampai tugas kesekian. Pastinya sudah bisa dipastikan kalian akan pusing. Ya, mengerjakan tugas ini, tugas itu. Jadi kesannya seolah-olah tugasnya itu banyak sekali. Padahal tidak anak-anak. Padahal tidak sama sekali. Kalau kalian tertib, tidak menunda pekerjaan, kalian akan terasa ringan. Ringan sekali. Ya, setengah hari selesai pelajaran 2-3 mapel. Kemudian kalian setengah hari di sorenya bisa menggunakannya untuk kegiatan yang lain. Untuk membantu orang tua atau kegiatan positif yang lain. Hiburan boleh Bu, ngegame boleh Bu, boleh. Asalkan tidak berlebihan. Harus tahu porsinya. Kalian seorang pelajar, jadi harus tahu porsinya seorang pelajar. Ya, jangan menomorsatukan yang tidak mendukung proses pembelajaran. Oke, siap anak-anak? Oke, siap. Nah, jangan bermalas-malasan. Jadilah pemenang, meskipun
situasinya, kondisinya seperti ini, tapi tidak menghalangi kita untuk terus berprestasi. Jadi ketika kalian tertib selama pembelajaran, tepat waktu dalam pengumpulan tugas, pastilah kalian nanti akan menjadi bagian dari para pemenang. Contohnya, nah ini kakak-kakak kelas kalian, ini terjadi di masa pandemi kemarin anak-anak, sudah tahun 2020 ini sudah pandemi. Ya, tetap ini kakak kelas kalian mampu berprestasi seperti ini, tingkat nasional ini ya. Jadi lomba karya tulis ilmiah namanya MyRes yang diadakan oleh Kementerian Agama RI Pusat. Oke, ini juga KSM IPA anak-anak. Nah, jadi bisa berhasil menjadi juara 3 tingkat Kabupaten Blitar. Ini tahun yang sebelumnya, ini KSM tingkat Provinsi Jawa Timur yang kebetulan dilaksanakan di Malang. Contoh-contoh dari teman-teman kalian, kakak-kakak kelas kalian yang sukses, insya Allah seperti itu. Ini lomba pidato tingkat nasional yang diadakan di Jombang nih, nah ya. Kemudian ini juga lomba karya tulis ilmiah juara harapan 1. Yang ini juga lomba festival literasi ya, juara 2. Nah, seperti itu. Ini hanya beberapa contoh. Contoh yang lain tentunya masih sangat banyak. Siap kalian untuk berprestasi? Oke. Nah, lanjut. Ada sedikit tips efektif dalam pembelajaran daring. Yang pertama, manajemen waktu bagi para siswa sangat penting. Apa artinya? Tadi sudah saya sampaikan, ketika mulai on sampai dengan berakhir, ya, kalian harus benar-benar mematuhi jadwal yang sudah disampaikan. Ya, jadi jangan menunda dan jangan menunda. Oke, yang kedua, aktif dalam berdiskusi baik dengan tenaga pengajar maupun teman-teman. Nggak apa-apa selama berdiskusi. Bukan berarti kalian berdiskusi dengan teman itu meminta jawaban, tidak. Ya, tidak. Diskusi tidak selalu meminta jawaban, bertukar jawaban, tidak. Jadi mendiskusikan, mencari solusi, bermusyawarah ketika mungkin ada teman-teman yang mempunyai ide lebih bagus dan seterusnya. Dengan Bapak Ibu Guru juga seperti itu. Tidak harus ngetik WA panjang, tidak. Kalian bisa voice note, bisa mungkin kirim video, karena kalian kesulitan di materi, boleh, silahkan. Dan sangat memang dianjurkan seperti itu harusnya. Yang ketiga, komunikasi antar tenaga pengajar dan siswa harus berjalan dengan baik pada saat melakukan video call. Nah, tadi ya, ketika ada masalah, kalian bisa video call teman maupun video call Bapak Ibu Guru. Silahkan. Nah, yang keempat, jangan lupa untuk tetap bersosialisasi dengan orang lain. Oke, hari ini kan memang PPKM ya. Nah, mungkin ketika seperti itu banyak juga orang yang terlena karena dengan HP-nya saja dia sudah main game, sudah asik dan sebagainya. Dia lupa untuk bersosialisasi dengan teman-temannya dan orang lain ya. Jadi tetap itu dijaga komunikasi, sosialisasinya biar kita itu punya ide, punya gambaran yang nantinya akan mendukung proses pendidikan kalian, proses pembelajaran kalian. Yang terakhir anak-anak, ada larangan dalam pembelajaran daring. Apa itu? Menggunakan pulsa data atau paket kuota untuk mengakses hal-hal negatif. Nah, jadi sekali lagi, dilarang menggunakan pulsa data dan sejenisnya yang ini sudah diberikan, sudah difasilitasi oleh orang tua kalian atau mungkin pemerintah untuk belajar, tapi dilakukan untuk mengakses hal-hal negatif. No, tidak boleh. Contoh, kalian nge-game secara berlebihan, main medsos yang secara berlebihan, tidak sesuai dengan porsi kalian sebagai seorang anak. Nah, saya yakin bahwa di antara kalian banyak juga yang sudah mempunyai media sosial seperti Instagram
atau Facebook, atau mungkin TikTok, atau mungkin apalagi banyak medsos yang lainnya. Nah, biasanya kalau sudah masuk di medsos seperti ini, kalian terlena. Kalian sudah asik sendiri. Asik sendiri maksudnya bagaimana? Hari ini banyak gambaran anak muda itu yang meniru artis-artis ibu kota. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, sekali lagi kalian masih belajar, masih seorang pelajar dan harus belajar. Belajar dalam hal ini adalah belajar untuk mendukung kesuksesan kalian. Untuk tetap berakhlakul karimah. Oke ya? Semuanya siap? Oke. Tetap semangat semuanya, selalu berpikir positif. Dan saya yakin bahwa kalian adalah siswa yang hebat. Siswa kelas 7 pasti bisa. Karena kesuksesan berawal dari proses. Barang siapa yang mau sukses, maka dia mau berproses. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami dan nanti bisa dipraktekkan dalam pembelajaran daring serta luring ketika sudah dibolehkan sama pemerintah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.